all singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Khalid Fardi selaku pengampu mata kuliah usul fikih beserta teman-teman yang saya cinta sayangi. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kami di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang al-hadis sebagai sumber metodologi hukum Islam. Sebelum kita ke pembahasan, kita harus mengenal apa itu hadis. Hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir atau persetujuan, dan sifat-sifat beliau. Terkait dengan hadis, apa fungsi hadis? Fungsi hadis itu adalah untuk menjelaskan Al-Quran, karena Al-Quran itu memiliki arti yang sangat luas. Lalu ada tingkatan hadis. Tingkatan hadis ada 4, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif atau hadis yang lemah, dan hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, untuk hadis sahih dan hadis hasan bisa dijadikan sebagai landasan atau patokan kita untuk beragama. Sedangkan hadis dhaif dan hadis maudhu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman kita dalam beragama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Halis. Saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang hukum Islam. Sebelum ke pembahasan itu, yaitu tentang al-hadis sebagai sumber metodologi hukum Islam, kita harus memahami apa itu pengertian hadis dan apa itu pengertian hukum Islam. Nah, untuk pengertian hadis tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan menerimanya dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hukum Islam. Hukum Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu, yang kemudian bentuk masdarnya adalah hukman. Nah, dari akar kata hakama kemudian muncul kata al-hikmah yang artinya kebijaksanaan. Nah, hal yang dimaksud tersebut adalah setiap orang yang memahami hukum dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu dianggap orang yang bijaksana. Nah, definisi hukum Islam adalah syariat, yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Baik hukum berupa akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Nah, mungkin itu pembahasan sekilas dari saya tentang apa itu hukum Islam. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syarfuddin Hidayatullah. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam terhadap ajaran-ajaran Islam. Al-Quran disebut bahwa ajaran Islam yang pokok, yang utama. Jadi Al-Quran itu yang paling utama. Nah, setelah Al-Quran yaitu hadis. Jadi hadis itu berada di setelahnya Al-Quran. Seperti itu. Jadi hadis tersebut berfungsi sebagai tafsir syara dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan menerapkan ayat yang sangat umum dan global, seperti contoh hadis, sallu kama ra'aitu usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Demikian hadis Nabi Muhammad SAW. Penjelasan dari ayat Al-Quran, aqimus sholah, dirikanlah sholat, hadis sebagai hukum Islam kedua. Nah, dan itu ada
tiga hadis, yaitu bayan tafsir, bayan tasri', yakni berfungsi untuk menetapkan suatu hukum yang secara jelas tidak disebut dalam Al-Quran. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW menetapkannya, hukum tersebut yang akan berlaku bagi kaum muslimin. Nah, dalam pendapat lain, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah hadis menetapkan hukum yang ditetapkan Al-Quran, dan hadis memberikan rincian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat global atau mujmal. Hadis juga memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Dan yang terakhir, hadis juga menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfainur. Saya di sini sebagai pemateri keempat dalam presentasi mata kuliah usul fikih. Di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Mengapa hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran? Dikarenakan Rasulullah SAW dapat menjelaskan serta menafsirkan Al-Quran sebagaimana telah diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika lidzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah usul fikih dan juga teman-teman sekalian saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sahrus Ahlan Firdaus, anggota kelompok 2 yang kebagian presentasi daring pada hari ini. Lanjut, setelah teman-teman sekalian memahami dari pemateri-pemateri sebelumnya, kita beralih pada poin D, yaitu hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Ada beberapa landasan, yaitu ada 2 ayat dalam Al-Quran yang menjadi alasan mengapa hadis merupakan yang mana hadis menjadi sumber hukum kedua dalam Islam. Seperti yang sudah dibacakan oleh teman saya tadi, yaitu Al-Fainur, yaitu pada Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-44 yang menjadi landasan pertama. Kita beralih pada landasan yang kedua, yaitu pada surat Al-Hasr ayat ke-7. Pada ayat ke-7 ini ada sepenggalan ayat yang mempunyai arti, maka apa yang diberikan Rasulmu maka ambillah, dan apa yang dilarang Rasulmu maka tinggalkanlah. Tentunya teman-teman mempunyai pikiran, mempunyai makna tersendiri, bisa mengartikan dari arti sepenggalan ayat Al-Hasr tersebut, yang mana Allah menghimbau untuk kita semua untuk mematuhi, mentaati apa yang sudah diberikan oleh Rasul, dan juga menjauhi apa yang sudah dilarang Rasulullah. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Antoni. Di sini saya sebagai pemateri ke-6. Saya ingin menjelaskan implementasi sumber hukum menurut kesepakatan ulama. Penerapan sumber hukum pada ulama sepakat bahwa Al-Quran yang utama.
dan hadis yang kedua. Kesepakatan ini berdasarkan Al-Quran sebagai firman Allah, sedangkan hadis bersumber dari Nabi yang merupakan makhluk atau hamba Allah meskipun dikaruniai beberapa kelebihan istimewa lain. Di sisi lain, kesepakatan tersebut mengacu kepada perkataan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika dihadapkan pada suatu persoalan hukum?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran." Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu tidak menjumpai dalam Al-Quran, bagaimana?" Mu'adz menjawab, "Maka berdasarkan pada sunnah Rasul." Rasulullah SAW bersabda, "Jika tidak mempunyai juga dalam sunnah Rasul." Mu'adz menjawab, "Saya akan bertihajat berdasarkan akal pikiran saya." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Zidni dari Prodi Akuntansi Syariah B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri ketiga, yaitu berupa implementasi sumber hukum Islam. Nah, mengacu pada tema yang pertama, yaitu Al-Hadis sebagai sumber hukum metodologi sumber hukum Islam, yang dimana Al-Quran merupakan rujukan utama, dan kemudian setelah kita tidak menemukannya di Al-Quran, maka kita diperbolehkan untuk mencarinya di dalam hadis. Telah dijelaskan bahwasanya dari perkataan dan penjelasan dari pemateri ketiga, yaitu berupa perkataan Nabi dengan Mu'adz, yang isinya berupa beliau menjelaskan bahwasanya Al-Quran masih berada pada paling utama, dan kemudian setelah itu ketika kita tidak menemukannya, maka kita diperbolehkan untuk mencarinya di dalam hadis. Nah, dari penjelasan tersebut bahwasanya kita sudah mengetahui bahwasanya Al-Quran merupakan sumber pedoman bagi manusia dan merupakan sumber hukum bagi manusia. Setelah itu, ketika kita tidak menemukannya di dalam Al-Quran, maka kita bisa diperbolehkan menurut para ahli ulama itu, kesepakatan ulama mengatakan bahwasanya kita diperbolehkan untuk mencarinya di dalam hadis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.